Citra sebagai advokat yang terpuruk Febri Diansah mulai pakai jurus dewa mabuk demi menutupi aroma busuk. Kita selaku penasihat hukum dari Bapak Ferdy Sambo dan Ibu Putri, menurut kami itu tidak tepat kalau semuanya hasil analisis psikologi forensik itu kemudian tidak dikaitkan dalam kasus ini. Faktanya kan itu sudah ada di dalam berkas perkara, dan Apsifor itu merupakan salah satu analisis ilmiah yang ada di dalam berkas perkara. Temuan dalam laporan tersebut itu kami pelajari dan kami dalami secara utuh, dan kami perlu konfirmasi kepada pihak-pihak tersebut. Kami memilah fakta-fakta dan informasi itu secara berintegritas dan sama sekali tidak ada niat lain untuk memojokkan atau memberikan persepsi negatif kepada pihak-pihak. Tetapi harapan saya advokat itu adalah membimbing kliennya ke jalan yang benar. Jangan sampai gara-gara berdusta, gara-gara menyuap, bukannya masuk surga tapi masuk neraka. Jadi fungsi advokat itu ada fungsi edukasi, yaitu menyadarkan kliennya, membawa ke jalan yang benar, sehingga klien itu sadar dan bertobat. Itu yang paling penting. Orang boleh-boleh saja latar belakangnya pelaku kejahatan, tetapi ada masanya, ada pertobatan, kan itu paling penting. Tetapi kalau sudah jahat, misalnya sudah membunuh, tapi masih melakukan obstruction of justice, itu yang nggak benar. Berarti saya masuk neraka. Setiap orang, dia advokat bukan sih? Iya, kan sekarang jadi pengacara. Oh, gak ada kerjaan jadi KPK jadi advokat. Udah benar, memang advokat itu yang gak ada kerjaan jadi advokat, benar. Gitu, nah itu masalah hak dan kewajiban. Kita nggak bisa kemudian membuat ini. Oh, dia jangan jadi advokatnya si Sambo, jangan juga. Karena Sambo biar bagaimana juga perlu pengacara membela kan. Cuman kan, tadi kan bertanya itu kan persoalan rasa keadilan dan keanehan kan. Itu kan pertanyaannya dasarnya itu kan rasa keadilan dan keanehan. Kan dia sebelumnya terkenal sebagai yang suka mengkritisi korupsi lah. Oh iya. Suka aktivis. Iya, makanya itu kan orang dari wilayah kanan masuk wilayah kiri timbul tanda tanya, ya kan? Pertanyaannya saya harus menjawab pertanyaan ini kan? Tawari kenapa ya? Iya kan? Nah itu saya nggak berani menjawab karena itu bukan wilayah saya. Tapi sebaiknya orang kalau menegakkan keadilan ya bisa di sisi sana, bisa di sisi sini, bebas-bebas saja. Advokat itu adalah memberi pelayanan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga membantu penegak hukum lain supaya tercipta kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Jadi bukan untuk memenangkan perkara, bukan, tetapi untuk melindungi hak-hak kliennya supaya tidak terampas atau tidak terabaikan secara hukum. Jadi bagus juga kalau tersangka atau terdakwa, apalagi yang ancamannya di atas 5 tahun, didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Citra sebagai advokat yang terpuruk Febri Diansah mulai pakai jurus dewa mabuk demi menutupi aroma busuk. Ayojakarta.com. Jika saja kehidupan memiliki tombol unduh, mungkin Febri Diansah akan menggunakannya sejak sidang kliennya mulai digelar. Sayangnya gelang navigator time haze buatan Tony Stark yang dipadu dengan mesin waktu rancangan Dr. Pim masih jauh dari jangkauan Febri Diansah. Tapi pesan sahabat karib Febri Diansah, Novel Baswedan, sepertinya masih cukup relevan untuk segera dilakukan mundur teratur. Dalam sebuah diskusi tentang kinerja para kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, nama Febri kembali mendapat perhatian. Menurut lelaki kelahiran 9 Mei 1962, bernama Saur Siagian, Febri Diansah dianggapnya sedang melakukan praktik jurus dewa mabuk. Sebab narasi yang akhir-akhir ini sering dibangunnya adalah upaya-upaya yang tidak relevan dengan kasus di persidangan. Tidak heran jika kemudian para kuasa hukum dari pihak terdakwa berusaha mengalihkan esensi kasus ke ranah yang beda. Jadilah perang opini dan aksi playing victim digulirkan agar Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mendapatkan simpati publik. Pribadi mendiang Brigadir J diserang habis-habisan dibentuk sedemikian rupa sehingga publik memproyeksikan bahwa Brigadir J
adalah penjahat dengan kelakuan yang bejat. Namun usaha-usaha tersebut justru mentah dan berbalik melawan arah. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati semakin gerak, sementara para kuasa hukumnya semakin kehilangan arah dan tidak punya pilihan, kecuali berusaha untuk menghindari rasa bersalah. Dengan pendekatan kekuasaan, Ferdy Sambo bisa dengan mudah memberikan perintah kepada mereka yang dinilai masih loyal kepadanya. Melalui pernyataan-pernyataan sejumlah saksi seperti ART, Susi, Kodir Demson, dan orang-orang di lingkungan lingkaran Ferdy Sambo lainnya, publik justru mendapatkan kebenaran bahwa semua yang diucapkan oleh para saksi merupakan sebuah skenario bersama atau settingan dalam forum diskusi berbeda. Roni Talapesi juga mengungkapkan bahwa kesaksian tersebut sudah ada yang memberikan arahan jauh sebelum ada persidangan. Putri Chandrawati sebagai salah satu kliennya sudah tidak mungkin mengelak dari tuduhan kasus pembunuhan berencana. Begitupun dengan Ferdy Sambo yang sudah terlalu dekat dengan hukuman mati bagi pelanggar pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan berencana. Profesor Dr. Topani Gayus Lambuun, SHMH juga memberikan pandangan yang bermakna similiar dengan Saur Siagian. Para kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri sebenarnya hanya sedang berusaha untuk istilahnya nyoba-nyoba, dan hal ini buruk untuk diteruskan. Demikian seperti dilansir Ayo Jakarta dari kanal YouTube Angkel Wira dan akun Instagram Abul Mahir pada 16 November 2022.